Saya undang untuk Bapak sekalian jemaat untuk berdiri, saya ingin lebih lagi meninggikan Tuhan.
para pelayan. Kita mendengarkan pembukaan firman Tuhan. Siapkan persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Allah yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah merawat kami Tuhan dari pertemuan ibadah ini. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami yang ada yang terbaik Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan ini berguna bagi pelayanan dan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Rindu aliran sungaimu
kebenaran firman. Karena firman-Mu itulah membuat kami kuat sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan berada di tempat ini. Suatu sukacita yang luar biasa kami berkumpul bersama saudara seiman kami. Kerinduan kami lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat, dalam pujian penyembahan, terlebih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Ini hati kami buka untuk bertemu dengan firman hamba yang dipakai pada pagi ini Tuhan. Kuduskan hamba, layakkan hamba, taruh perkataan-Mu dalam bibir mulut hamba, sehingga apa yang keluar dari bibir mulut hamba ini sesungguh menyenangkan hati Tuhan dan terlebih memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan bagi segala pujian hormat syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, gimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Ya, pasti luar biasa sebab Tuhan kita luar biasa. Amin. Ya, itu kekuatan bagi kita saudara. Ya, dunia boleh bergejolak, tetapi kita orang-orang yang merindukan Tuhan, ya selalu berpegang kepada firman Tuhan. Kita percaya kita adalah orang-orang yang pasti berkati oleh Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, pagi ini saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mungkin bisa ditayangkan di slide ya, poin-poinnya. Tentang berbicara tentang ketabahan hati. Ya, ketabahan hati, saudara bisa buka di 2 Korintus 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 6 sampai 9. Sekali lagi 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Sudah dapat semua? Amin. Sekali lagi. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 9. Ya, saudara bisa baca di slide juga ada, ya, di HP saudara juga ada. Ya, mari kita sama-sama baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Maka oleh karena itu hati kami tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami menjadi tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan beri judul pada pagi ini itu berbicara tentang ketabahan hati. Ya, sekali lagi berbicara tentang ketabahan hati. Saudara, seorang dikatakan dewasa rohani, saudara, apabila memiliki yang namanya ketabahan hati. Jadi saudara, bukan dari faktor umur ya, atau mungkin kita sudah menjadi orang Kristen sejak lahir, tidak dilihat, tidak diukur dari situ. Tetapi ciri ya, kedewasaan rohani, salah satu ciri kedewasaan rohani adalah memiliki yang namanya ketabahan hati. Saudara, di dalam firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa segala sesuatu dalam hidup ketika kita masih menumpang di dunia ini semuanya aman-aman saja. Ya. Jadi Tuhan tak seperti itu. Bahkan mungkin kita sudah pelayanan, pasti semuanya aman-aman saja, kondusif, tidak. Tetapi janji Tuhan bagi kita semua bahwa dalam kehidupan orang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan, akan diberikan kekuatan untuk bisa cakap melalui segala tantangan persoalan yang terjadi dalam hidup ini. Amin. Itu janji Tuhan bagi saudara dan saya. Maka bisa dikatakan kita tabah hati. Ada suatu ketabahan ya dalam hidup kita ketika kita bisa melalui setiap tantangan dalam hidup ini dengan
Terus mengatakan Tuhan Engkau yang terbaik, walaupun sesulit apapun terjadi dalam hidup ini, saudara. Kita akan belajar pagi ini bagaimana seorang Rasul Paulus. Saudara tahu kan, dia rasul yang paling luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tetapi saudara, dalam perjalanan pelayanannya, Rasul Paulus banyak mengalami tantangan demi tantangan. Ya, saudara bisa buka di 2 Korintus. Saya mengajak saudara untuk lihat di 2 Korintus. Ya, ini pelayanan Rasul Paulus, bagaimana tantangan yang dihadapi. Ya, mungkin tidak sebanding dengan tantangan yang kita hadapi dalam pelayanan kita, dalam kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, saya bicara pelayanan bukan hanya berbicara khusus untuk pendeta majelis atau para tim musik, tapi berbicara pelayanan ada semua kita di tempat ini. Amin. Karena kita semua dipanggil dan dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Saudara, buka di 2 Korintus pasalnya yang haleluya. Ya, pasal 23. Saya bacakan di sana. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Ini Rasul Paulus, saudara, berkata demikian. Aku lebih banyak berdiri lelah, lebih sering di dalam penjara, di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Saudara, ini perjalanan pelayanan Rasul Paulus. Ya, saya sering sampaikan bahwa Rasul Paulus pernah dimasukkan ke dalam penjara bersama Paulus dan Silas. Dalam pelayanan mereka tidak berbuat sesuatu apapun yang mengganggu orang lain. Tetapi karena nama Yesus, mereka harus dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian ayat 34, 5 kali aku disiksa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Bayangkan saudara. Saudara sudah pernah mendapat pukulan karena pelayanan? Haleluya. Ya, ini Rasul Paulus. Yang kemudian dikatakan apa? 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karang kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Saudara, kalau mungkin kita mengalami hal seperti ini, mungkin kemungkinan, tetapi saya berharap tidak terjadi di tempat ini. Mungkin kita berkata, Tuhan, di mana Engkau? Bukankah selama ini saya melayani Engkau? Kenapa Engkau biarkan saya harus tenggelam dan terkatung-katung di tengah laut? Haleluya. Saudara, saya punya teman dulu, ya, pernah terkatung-katung di laut selama 1 hari 1 malam. Dia sendiri, karena terpisah dengan teman-temannya, kapalnya tenggelam. Saudara, dalam kesendiriannya di laut, bayangkan itu dia bertarung dengan ombak, dengan laut, dengan pelampung. 1 hari 1 malam. Keputusasaan. Hal-hal yang menyakitkan itu dialami. Tapi saya percaya lebih menyakitkan lagi Rasul Paulus ketika dia harus melayani Tuhan Yesus. Dia mengalami keadaan seperti itu. Bagi kita pertanyaannya, saudara, seberat apa pelayanan kita dalam hidup? Rasul Paulus mengalami hal ini. Tetapi dikatakan firman Tuhan, justru Rasul Paulus bersorak-sorak di dalam hal itu. Karena dia percaya bahwa lewat ini Tuhan akan menampakkan kuasanya, menyatakan kuasanya atas hidupnya. Walaupun terkatung-katung. Saudara bayangkan, saudara posisikan diri saudara di Rasul Paulus. Tidak makan minum, dengan bertarung dengan ombak saudara, berada di tengah laut, terkatung-katung 1 hari 1 malam. Haleluya. Kemudian berikutnya apa dikatakan di sana? Ayatnya yang ke-26, dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, dari bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27, aku banyak berbilang dan bekerja kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ayat 28,
dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Oh, haleluya saudara. Tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada Rasul Paulus itu yang dilakukan selama dia ada di dunia ini. Makanya Rasul Paulus katakan, mati bagiku adalah suatu keuntungan. Untuk apa saya hidup di dunia ini kalau nanti saya binasa karena perkenalan saya jauh daripada Tuhan. Saudara, saya mau katakan bagi kita semua, ibarat kita di dunia ini hanya menumpang 70-80 tahun kalau kuat, tetapi kebanggaan yaitu kesengsaraan. Makanya saudara, dulu firman Tuhan dikatakan ketabahan hati. Ini ciri orang yang dewasa secara rohani. Tabah dalam menghadapi persoalan dalam hidup ini. Persoalan itu bukan, saudara, datangnya dari luar jauh-jauh sana, tidak. Tetapi kadang kala itu terjadi dari orang-orang terdekat kita. Tujuannya apa? Apakah salah? Apakah salah? Ada yang salah dengan keluarga kita? Apa ada yang salah dengan pasangan kita? Apa ada yang salah dengan anak-anak kita? Tidak, Tuhan izinkan, Tuhan pakai. Untuk apa? Mengotor kita supaya kita memiliki yang namanya ketabahan hati. Tabah dalam segala sesuatu. Haleluya. Kemudian berikutnya apa dikatakan? Ini perkataan Rasul Paulus berikutnya. Tetapi segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Saudara, ini Rasul Paulus walaupun sudah menderita, terkatung-katung di laut, didera, dimasukkan ke dalam penjara, tetapi Rasul Paulus berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebenarnya apapun tantangan saudara, jangan jadikan itu sebagai alasan kita untuk jauh daripada Tuhan. Tetapi kita belajar seperti Rasul Paulus bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus. Apapun itu, saya percaya semua kita di tempat ini banyak mengalami tantangan dalam hidup ini. Silih berganti. Apakah ada yang salah dengan kehidupan kita? Apakah ada yang salah dengan pengiringan kita dengan Tuhan? Saudara, dan Tuhan sendiri yang tahu. Saya tidak mau mengintimidasi dari tempat ini. Tetapi saudara, bagi kita semua, mari kita belajar seperti Rasul Paulus bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Seberat apapun tantangan yang kau hadapi pada hari ini, ada Tuhan Yesus yang selalu membela. Amin. Ada Tuhan Yesus yang selalu membela saudara, menolong saudara. Mungkin saat ini kau direndahkan, mungkin kau saudara dihina, bahkan tidak dianggap karena kau tidak punya apa-apa. Saudara, ingat ada Tuhan Yesus. Amin. Manusia memang kadang-kadang seperti itu. Kalau sudah di atas, merasa dirinya bahwa dia lahir langsung di dunia ini memiliki apa-apa. Kita semua saudara lahir telanjang kok di dunia ini. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Hanya kadang manusia saja yang merasa dirinya lebih daripada yang lain. Haleluya. Sama kita di hadapan Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi tidak usah gelisah buat engkau hari ini yang mungkin kau mengalami persoalan, sesulit apapun terjadi dalam hidupmu. Ingat, ada Tuhan Yesus. Allah turut bekerja dalam segala hal. Artinya Tuhan campur tangan atas sesuatu yang terjadi dalam hidup ini untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, ingat, seandainya Yusuf tidak dibuang ke sumur, seandainya Yusuf tidak dimasukkan ke dalam penjara, seandainya Yusuf tidak dijual ke Potifar, tidak mungkin dia mengalami promosi Tuhan, yaitu menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tujuannya apa? Untuk merendahkan hati Yusuf supaya terus punya hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya dia tahu bahwa kalau saya ada sampai hari ini itu hanya semata-mata karena penyertaan Tuhan. Oleh karena itu saudara, jangan gelisah hatimu.
Ketika engkau mengalami banyak hal dalam hidup ini, katakan Tuhan Yesus itu yang terbaik. Jadi saudara, rupanya salah satu yang pertama menjadi ciri orang yang dikatakan tabah hati, yaitu kuat di dalam Tuhan. Dia kuat karena mengandalkan Tuhan. Dia kuat dalam setiap perkara-perkara apapun. Saudara, bicara makan dan minum itu kecil bagi Tuhan. Halo, ya? Makan dan minum itu kecil bagi Tuhan. Nyawanya saja diserahkan kok bagi kita. Apalagi hanya bicara soal makan dan minum. Kadang-kala kita mulai khawatir ketika ada persoalan terjadi dalam hidup kita. Yang kadang menjadi patokan kita adalah apa yang akan saya makan dan minum pakai. Bagaimana masa depan dengan anak-anak saya. Tapi saudara, ketika engkau terus mengandalkan Tuhan, maka tangan Tuhan akan selalu menolong saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara, banyak hal yang kami alami dalam kehidupan kami berdua. Tetapi satu hal, kami percaya bahwa di saat kita terus mengandalkan Tuhan, pembelaan Tuhan itu selalu ada. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, saudara. Yang jelas, andalkan Tuhan dalam hidup. Amin. Tidak usah gelisah. Ya, saya ini kesaksian ini ada orangnya di depan. Pertama kali anaknya lulus, ya, anaknya Pak Luther lulus, terima dapat beasiswa di Jerman. Dia bilang ini sudah dapat beasiswa, tetapi satu yang menjadi pergumulan mengenai biaya hidup. Kami sebagai hamba Tuhan hanya bisa mendoakan dan saling menguatkan. Saya bilang kalau Tuhan menempatkan di sana, berarti Tuhan bertanggung jawab. Amin. Mari saudara, selesai baptisan kami makan kapurung di rumahnya. Dia bilang tanggal 9 sudah mau wisuda ambil S2. Amin. Lalu terbilang saya sebagai hamba Tuhan, saya pensiunan biasa. Dari mana uangnya? Tuhan Yesus kita kaya. Amin. Saudara, jangan ragu masa depan kita, anak-anak kita, Tuhan kita kaya. Banyak cara Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Kadang-kadang kita pesimis karena melihat orang-orang di sekitar kita, kemampuan orang-orang di sekitar kita. Kita ukur kehidupan kita dengan mereka, sehingga kita mulai pesimis dan kita ragu bahwa ada Tuhan yang menolong kita. Kadang-kadang itu saudara yang menjadi penyakit kita orang-orang percaya. Tetapi hari ini saudara, siapapun saudara di sekitar kita, bagaimanapun keadaan orang di sekitar kita, katakan buat hari ini bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menolong saudara dan saya. Amin. Beri kemuliaan yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Ini saudara, bahwa yang pertama, ya, kuat di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, percaya kepada Tuhan. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 7 dikatakan apa? Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara tidak pernah melihat bentuk Tuhan, tetapi saudara percaya, pegang itu, bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, yang sanggup memenuhi segala kebutuhan saudara dan saya. Ada jalannya. Kadang-kala memang kita dibawa dalam suatu penderitaan. Tujuannya apa? Supaya kita tahu bahwa ada Tuhan yang menolong kita. Amin. Kadang-kadang kita dibawa kepada suatu persoalan untuk kita alami bahwa ada tangan Tuhan yang selalu menolong saudara dan saya. Ya, Yusuf kalau tidak dibuang ke sumur saudara oleh saudara-saudaranya, tidak mungkin dia melihat kuasa Tuhan itu. Ya, tetapi saudara, dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya, sesulit apapun kehidupanmu, bagaimanapun caranya orang lain menjatuhkan saudara, tetap ingat, hatimu harus tetap melekat dengan Tuhan. Amin. Hatimu harus melekat dengan Tuhan. Jangan saudara terprovokasi oleh keadaan di sekitar kita. Tetapi ingat, ketika hati kita melekat dengan Tuhan, Yusuf dikatakan firman Tuhan, Kejadian 39 ayat 2, Yusuf selalu disertai oleh Tuhan. Kenapa? Karena hatinya melekat dengan Tuhan. Walaupun saudara-saudaranya mengingat kematiannya saudara, Yusuf tidak pernah menyesali itu dan berkata, kamu adalah saudara-saudara yang kurang baik. Yusuf tidak pernah berkata demikian, tapi Yusuf selalu mengasihi mereka. Dan dia berkata,
bahwa kalau Tuhan izinkan saudara saya membuang saya ke sumur, berarti ada rencana Tuhan yang terbaik untuk kehidupan saya. Amin. Respon yang benar tentang setiap persoalan yang kita alami dalam hidup ini. Kemudian saudara, berikutnya. Oh, haleluya. Ya, seorang bisa mengalami ketenangan dan tanpa menghadapi hal yang buruk karena memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Saudara bisa dikatakan tabah mengalami tantangan dalam hidup ini kalau kita percaya kepada Tuhan. Saudara, kita berbeda dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara, mereka punya harta benda, mereka tenar. Saudara ingat artis-artis yang terkenal itu, ya? Tiba-tiba kita dikagetkan, dia bunuh diri. Saudara, kalau kita melihat kurang apa mereka? Namanya dikenal orang, harta benda di mana-mana, saudara. Tetapi dia rapuh karena kurang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, harta benda, uang yang kita miliki itu bukan jaminan untuk kita bisa tabah dalam hidup ini. Tetapi saudara, yang menjadi jaminan dalam hidup ini kita bisa tabah karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Berbahagia saudara dan saya karena punya Tuhan Allah yang luar biasa. Tidak ada Tuhan, ya, tidak ada Allah lain di dunia ini, saudara, ya, selain seperti Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia sanggup mengorbankan nyawanya, rela mati untuk saudara dan saya. Maknai ini, ya, maknai supaya selama kita menumpang di dunia ini, mari kita terus menjaga hidup ini tetap tabah dalam menghadapi segala sesuatu dalam. Haleluya. Kemudian percaya bahwa Tuhan akan menolong tepat waktu ini. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang-kadang saudara, kita merasa jenuh menunggu pertolongan Tuhan. Tetapi saudara, momennya Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Tidak salah, Tuhan pasti tepat waktu menolong saudara dan saya. Kadang-kadang kita yang hanya mau tergesa-gesa supaya kalau bisa segera Tuhan menolong. Tetapi saudara, Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menolong saudara. Bahkan Dia sanggup melepaskan kita dari apapun perkaranya. Percaya juga bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Saudara ditempatkan di Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, itu ada rencana Tuhan. Bukan karena tuntutan pekerjaan, bukan. Itu hanya jalannya saja. Tetapi saudara ditempatkan ini ada jalannya. Itu rencana Tuhan. Saya sering berkata buat keluarga saya yang ada di kampung, kadang-kadang berkata seperti ini. Apa nanti kalau Tuhan tidak ke kampung aja tinggal? Saya bilang hidup hati kami ini sudah di sini. Kalau mati dikubur di sini, tidak usah dibawa pulang kampung. Karena kan biasa orang tuanya seperti itu. Kalau mati harus dibawa ke kampung. Hidup mati kami sudah di sini. Saya kalau pulang saudara, kayak saya seperti orang asing di kampung sendiri. Berbeda dengan di sini. Walaupun rumah saya tidak semewah dengan rumah orang lain, tetapi saya nikmati itu sebagai berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bahwa orang yang betul-betul dewasa rohani adalah itu punya yang namanya ketabahan. Dan orang yang tabah hati, yaitu kuat di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, percaya kepada Tuhan. Ini yang ketiga, saudara. Ini yang terakhir. Ya, rupanya orang yang tabah itu selalu merindukan Tuhan. Amin. Saudara, saya mau tanya buat kita, apakah saudara merindukan Tuhan setiap hari? Halo, saudara merindukan Tuhan setiap hari? Saya percaya saudara di tempat ini sebelum melakukan segala sesuatu pasti menempatkan waktunya untuk duduk di bawah kaki Tuhan berdoa, mensyukuri kebaikan Tuhan. Orang yang bertabah hati adalah selalu rindu ingin bersekutu dengan Tuhan. Bukan hanya dalam gereja seperti ini, bukan hanya dalam konser, bukan hanya dalam persekutuan doa, tetapi hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Selalu haus lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya
GBI Ester Banjarbaru adalah orang-orang yang selalu baca firman Tuhan. Amin. Masih sedikit amin. Saya percaya bahwa orang-orang GBI Ester Banjarbaru orang yang selalu baca firman Tuhan. Amin. Iya. Kalau masih lagu, pulang dari tempat ini permantap. Baca firman Tuhan. Kenapa kita harus baca firman Tuhan? Karena firman Tuhan ini, saudara, adalah Tuhan sendiri. Ketika kita baca firman Tuhan, sama kita berhadapan dengan Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Sampai Tuhan ada di tempat di dalam ini, saudara, di Alkitab ini, di HP saudara. Sekarang sudah gampang. Ya, kemana-mana kita bisa bawa Alkitab elektronik, saudara. Kita di kantor, dimanapun, istirahat, ya, kita bisa sempatkan waktu, mungkin 1 ayat saja. Tapi ketika kita baca itu sangat besar kuasanya mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Saya percaya bahwa firman pada pagi ini, walaupun singkat, ya, tetapi ketika kita betul lakukan firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang dikatakan memiliki kedewasaan rohani. Karena salah satu cirinya orang yang memiliki kedewasaan rohani adalah orang itu pasti tabah dalam segala sesuatu. Amin. Buat firman Tuhan. Saudara main musik, singkat maju ke depan. Haleluya. Kita akan pujian hari seperti Rusa. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita saat ini. Saya berhenti berbicara, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan saudara, memeterai dengan firman Tuhan yang saudara dengar, untuk kita bisa lakukan dalam haleluya. Kita akan bersiap dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
apa yang kau alami. Dia mengerti, bahkan dia peduli apa yang kau alami saat ini. Satu yang Tuhan mau adalah percaya kepadanya, karena dia sanggup memulihkan keadaan kita, bahkan sanggup membuka setiap pintu-pintu yang selama ini tertutup. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami banyak tantangan dalam tujuannya supaya kita mengenal, mengerti, tahu bahwa ada Tuhan selalu di samping kita, selalu ada di depan kita, selalu ada di belakang kita, kiri kanan bukan belakang, selalu menolong saudara dan saya. Bahkan ada di tempat dalam ruangan pada pagi ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami pada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau jamah setiap kami. Engkau sudah jamah, mengalir kuasa-Mu, mengalir menjamah setiap kami. Sehingga pada pagi ini Tuhan, kami merasakan kekuatan yang daripada Tuhan. Pulang dari tempat ini, kami melihat kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kekuatan yang daripada Tuhan yang memampukan. Dan terus kami berkata, Engkau baik dan sangat baik dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Setiap kami tidak terkecuali yang hadir pada pagi ini, tua muda, anak kecil, semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi ulas segala pujian hormat syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Serahkan kepada Tuhan.